Halo, kembali lagi bersama saya Andi Setiadi di serinya Bicara Excel. Nah, kali ini kita bahas lagi tentang kasus Excel, yaitu tentang formula. Nah, ini banyak sekali ditanyakan di grup-grup terutama Telegram. Yang tanya bagaimana kita mencari sebuah nilai dari sebuah kombinasi. Oke, misalnya seperti ini, kita mencari angka misalnya 766,200. Itu adalah angka ini tambah ini. Kalau dijumlahkan kan sama ya, 766,200. Atau misalkan kita mencari angka 1.200.300. Itulah angka dari ini, dan ini. Gitu ya. Nah, itulah kita mencari kombinasi angka dari sebuah nilai. Nah, itu kasusnya, dan kita akan coba bahas bagaimana kita menyelesaikannya. Oke, di sini saya sudah siapkan sebuah Excel baru, ada nominalnya, dan ini ada kombinasi ya. Nanti kita cari. Ini yang kita carinya. Oke, di sini yang saya pikirkan adalah kita akan membuat atau melakukan perhitungan dari tiap nilai. Misalnya gini. Misalnya ini ditambahkan ini nih, nilainya berapa, ini tambah ini nilainya berapa, dan seterusnya sampai semuanya dijumlahkan ya. Jadi kita jumlahkan satu persatu sampai kita menemukan nilai yang pas dengan yang dicari, gitu ya. Nah, di sini rumus yang akan saya gunakan adalah matrix multiplication atau MMULT ya. Jadi teman bisa gunakan rumus yang namanya MMULT atau matrix multiplication. Nah, simpelnya begini. Simpelnya misalkan di sini ada nilai 1000, oke. 2000, ada 500 misalkan, dan 500. Oke. Lalu nanti saya akan buat true false atau 1 0, misalkan seperti ini. 1 0. Oke. Nah, ini kalau misalkan saya buat matrix multiplication MULT dari ini koma ini. Oke. Hasilnya adalah seperti ini. 500 dan 500, di mana ini adalah penjumlahan dari ini sampai dan ini. Ini penjumlahan dari ini, gitu ya. Kita akan buat itu di sini. Oke. Nah, ini kan yang kita sudah punya adalah ini ya. Kita sudah punya nilainya, sudah punya ini nilainya. Yang kita belum punya adalah ini ya. Array-nya. Kita belum punya array 1 0-nya ya. Nah, kita akan buat itu dulu sebelum kita menggunakan matrix multiplication. Oke. Di sini saya gunakan 365, tapi jangan khawatir, nanti saya akan bahas juga bagi teman-teman yang menggunakan Excel lama, Excel 2019 ke bawah. Jadi saya di sini bahas dulu tentang menggunakan Excel 365 dulu ya. Di sini saya akan menggunakan LED karena nanti akan banyak variabel sehingga rumusnya akan lebih simpel ya kalau kita menggunakan LED. Kita buat dulu misalkan variabel datanya, misalkan LED, misalkan data itu adalah ini datanya yang kita akan gunakan nanti. Jadi kalau misalkan kita buat data itu muncul angkanya seperti ini. Sama ya, sama persis dengan apa yang kita masukkan di sini data. Lalu juga saya akan buat variabel, saya ke bawah saja ya, biar kelihatan. Misalkan saya ke bawahkan seperti itu. Variabel misalkan banyak. Oke, banyak. Banyak ini adalah konta dari data. Jadi kalau misalkan saya buat banyak, itu muncul angkanya adalah 9. Karena ini ada 9 data ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 data. Nah, lalu saya juga akan buat variabel namanya misalkan list 1. Oke. Variabelnya misalkan namanya adalah list 1, itu berisi sequence. Itu sequence itu membuat urutan dari datanya ya, dari banyak. Nah, jadi kalau misalkan saya tampilkan sequence atau list 1, itu hasilnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Lalu juga saya akan buat variabel list 2. Oke. List 2 ini adalah sequence juga sama. Sequence, tapi ini adalah pangkat 2 dari banyak. 2 pangkat banyak ya. Sehingga nanti kalau saya buat list 2 itu adalah berisi nilai 1 sampai dengan 512. Oke. Karena ini adalah 2 pangkat 9 ya. 15. Nantinya saya akan jumlahkan ini dengan ini dengan ini sampai dengan 512 kali. Semuanya dikalikan masing-masingnya ya. Oke, itu untuk array-nya. Nah, sekarang kita buat lagi untuk vertikalnya. Ini kan baru horizontal, baru vertikal ya. Kita buat untuk horizontalnya. Oke, kita buat horizontalnya atau kita buat sini dengan enter. Bisa saja misalkan horizontal. Itu adalah transpose dari list 1 ya. Transpose dari list 1. Jadi kalau saya buat tampilkan misalkan
horizontal itu munculnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 9 gitu ya. Nah, ini kan sudah dibuat nih 1 sampai 9 dan juga ada tadi 1 sampai dengan 12. Sekarang kita akan gabungkan menjadi sebuah array yang tadi. Oke, kita buat misalkan sebut saja namanya array. Atau kita langsung buat dulu ya. Langsung kita buat dulu. Misalkan seperti ini. Plus 2 min 1. Oke. Kita bagi dengan 2 pangkat dari horizontal min 1. Oke, kalau enter. Maka angka akan seperti hasilnya ya. 1 0 0 0 dan seterusnya sampai dengan ke bawah 5 12. Oke. Ini kan masih angkanya acak ya. Kita akan hilangkan komanya dengan integer int untuk hilangkan komanya. Enter, nanti akan seperti ini hasilnya. 1 0 1 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 dan seterusnya sampai ke bawah itu sama ya. 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Oke. Nah, tadi di awal video kita sudah bahas bahwa matrix multiplication itu akan menggunakan array 1 0 ya. Nah, ini kita buat dulu 1 0 dengan menggunakan mod. Oke, ini ganti dengan mod. Di sini tambahkan dengan 2 0. Sorry, ini 2. Nah, jadi jika 1 mod 2 itu 1, 2 mod 2 itu 0, 3 mod 2 itu 1 ya. Jadi itu menghilangkan angka selain 1 dan 0. Tutup, enter, maka hasilnya seperti ini. 1 0 1 0, 1 1 dan seterusnya. Jadi nanti ini jumlahkan dengan ini, jumlahkan dengan ini dan seterusnya ya. Ini juga sama, ini jumlahkan dengan ini dan seterusnya. Ini matriknya sudah punya. Sekarang seperti tadi kita akan panggilkan dengan matrix multiplication terhadap nilainya. Berarti mudahnya ini kita buat dulu variabel baru ya. Misalkan ini array, koma ini arraynya. Jadi kalau misalkan saya buat di sini array, itu sama saja, tidak berubah ya. Nah, sekarang saya akan kalikan dengan matrix multiplication dari array terhadap data. Tutup dan enter. Maka seperti ini. Ini adalah 156.500 dari sini ya, 156.500. Ini juga dari sini. Nah, ini 72.400 adalah penambahan dari ini tambah ini. Maka hasilnya adalah 72.600 sama ya. Nah, ini pun sama, 185.500 itu dari sini. Nah, ini adalah penjumlahan dari ini tambah dengan ini. Itu 1.342.000 ya, sama ya, 342.000 itu adalah penjumlahan dari ini tambah dengan ini. Begitu pun seterusnya ke bawah sampai dengan 512 kali ya. Oke. Nah, kalau seperti ini kan enak ya. Tinggal kita cek apakah nilainya sama dengan ini atau tidak. Jadi tinggal di sini tambahkan saja dengan apakah sama dengan ini. Lalu enter. Ternyata false. Artinya beda ya. Pasti di antara ini ada yang sama, tapi dia tahu di mana. Pasti ada yang true, tapi gak tahu di mana ya. Nah, agar tidak ribet, kita bisa cari true dengan menggunakan match. Jadi sini kita gunakan match. Cari true. Oke. Koma 0. Tutup. Ternyata dia ada di baris ke 73 ya. Ternyata ada yang di baris ke 73. Tapi ini baru satu kolom. Sebenarnya ini bisa ada 9 kolom. Karena itu di sini kita tambahkan dengan indeks untuk mencari kolom yang lainnya. Kita tambahkan di sini dengan indeks dari array. Oke. Lalu di sini tambahkan dengan koma. Tutup saja langsung. Dan seperti hasilnya. Ternyata ada di kolom keempat dan juga di kolom ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ada di kolom ke-7. Oke, karena ini sudah ada dan seterusnya, berarti ini tinggal di transpose saja. Ini tinggal di transpose ya, transpose. Agar nanti ke bawah lagi, biar tidak ke samping. Nah, seperti itu. Ternyata ini. Kita coba cek ya. Ternyata 76.200 ini adalah penjumlahan dari ini dan ini. Kita lihat. Ini ditambah dengan ini. Hasilnya adalah 76.600 sama ya. Jadi ini sudah sama. Ini kalau ingin berbentuk true false, itu bisa teman-teman gunakan seperti ini. Transpose ini ditambahkan dengan lebih dari 0 ya. Maka hasilnya adalah sebuah true dan false. Jadi kalau saya ganti misalkan 1.200.000 1.200.300 itu sama dengan ini tambah ini tambah ini tambah ini. Itu ya, sama ya. Jadi 1.200 ini adalah ini tambah ini. Nah, ini kan masih ketan belum rapi ya. Nah, teman-teman bisa pindahkan ini ke sampingnya. Oke. Nah, ke sini. Ini dihapus saja. Nah, ini kebetulan sudah saya buat bentar dulu. Lihat dulu.
seterusnya. Nah, ini biar kelihatan lebih jelas lagi, kita bisa buat conditional formatting. Jadi di sini di box saja conditional formatting new rules. Kita buat saja misalkan sama dengan B2. B-nya jangan lupa ditambahkan dolar biar dikunci ya. Lalu kita beri warna, misalkan warna kuning. Oke, lalu oke dan apply. Nah, ini sudah bisa ya. Jadi kalau misalkan kita ganti dengan angka 623 500, itu adalah ini tambah ini. Kita cek betul ya. Ini 623 500 sama. Oke, kita cari lagi misalkan angka 663 500. Mana? Oh, ternyata ini. Atau misalkan angka mana lagi ya? 434 100. Nah, itu. Jadi kalau misalkan kita menulis angka yang tidak ada, misalkan asal saja, itu kosong tidak ada ya, enak. Karena tidak ada yang sama. Coba lagi. Misalkan 49. Nah, oh tidak ada ya. 479. Nah, muncul ya. Nah, itu. Nah, itu bagaimana cara kita mencari kombinasi angka menggunakan rumus. Rumusnya seperti ini. Kita gunakan let dan seterusnya. Nah, ini untuk pengguna Excel 65 ya. Nah, bagi teman-teman yang masih menggunakan Excel lama, masih Excel misalnya 2019 ke bawah, itu yang di sini yang tidak ada adalah rumus dari let dan juga sequen. Jadi dua rumus ini tidak ada di bawah Excel 65 ya. Nah, caranya adalah untuk mengganti let itu teman-teman bisa menggunakan name manager. Jadi untuk mengganti let itu teman bisa menggunakan name manager. Sedangkan untuk mengganti sequen bisa menggunakan row. Jadi ada alternatifnya ya. Nah, penjelasannya nanti saya akan jelaskan di blog agar lebih detail lagi ya. Oke. Jadi untuk video kali ini saya cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan juga di share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.